Pemirsa, bimbingan teknis BIMTEK tahap keempat yang digelar oleh anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip menyasar kelompok tani dan penyuluh di Kecamatan Selebadak Timur, Tabanan. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab disapa MU itu secara maraton membuka agenda BIMTEK mengenal lebih dekat tren industri kopi yang digelar di Umedatu Cafe and Meeting, Kecamatan Selebadak Timur, Tabanan. Made Urip yang masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu terus menggenjot kegiatan BIMTEK selama 5 tahap di Tabanan yang diawali dari Kecamatan Penebel dan Marge, Baturiti, serta Slemadak Barat dengan bekerja sama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Pembukaan BIMTEK yang diikuti sekitar 75 peserta dari para kelompok tani dan penyuluh dari Slemadak Timur ini dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili oleh Subkoordinator Pengembangan Kawasan Tanaman Penyegar, Mangantar David beserta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali diwakili Kabid Perkebunan Dewa Ayu Budiasih dan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Tabanan I Gusti Ayu Sinta Oktavianti. Salah satu peserta BIMTEK, Imade Tarke, mengucapkan terima kasih kepada Made Urip yang dengan tulus bersama petani kopi sehingga sangat bangga bisa mengikuti kegiatan BIMTEK. Ia berharap BIMTEK ini bisa terus berlanjut ke depan karena sudah dirasakan manfaatnya. Saya merasa sangat berbangga mendapat bimbingan teknis untuk meningkatkan hasil produksi kopi Robusta. Membaca sambutan Kadis Pertanian Tabanan selaku Kabid Perkebunan, I Gusti Ayu Sinta Oktavianti menegaskan dari 133 desa di Tabanan, sekitar 22.000 hektar lahan digunakan untuk subsektor perkebunan, terutama kopi. Oleh karena itu, melalui BIMTEK yang digenjot oleh Made Urip ini, bisa menambah ilmu dan wawasan petani kopi untuk meningkatkan produktivitas komoditas kopi ke depan. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dewa Ayu Budiasih mengakui sektor pertanian ini semakin menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian Bali dengan 8 komoditas unggulan seperti kopi, cengkeh, dan kakao. Bahkan ketiga komoditas unggulan tersebut sudah ada di Kabupaten Tabanan sehingga ke depan harus terus ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian unggulan tersebut. Sementara itu, Subkoordinator Pengembangan Kawasan Tanaman Penyegar, Mangantar David, berharap BIMTEK yang menghadirkan narasumber dari pakar dan praktisi kopi Ikomang Sukarsana ini agar bisa diikuti dengan baik karena akan mendapatkan ilmu yang sangat berguna tentang pengolahan kopi. Kedepan diharapkan makin banyak pelaku usaha di bidang kopi sebagai salah satu komoditas primadona saat ini. Mudah-mudahan BIMTEK kopi ini dapat berguna bagi seluruh petani kopi. Made Urip mengungkapkan bersama dengan Kementerian Pertanian menggelar BIMTEK yang mengurus perut rakyat dan kaum marhaen atau wong cilik, khususnya petani yang harus terus dibantu bersama. Apalagi saat krisis moneter dan dampak pandemi COVID-19, hanya sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan yang bisa bertahan termasuk di seluruh negara. Salah satunya komoditas kopi yang terus tumbuh positif hingga menembus pasar ekspor ke negara lain. Apalagi Gubernur Bali Wayan Koster sudah menetapkan pertanian sebagai sektor unggulan karena sudah terbukti tetap tumbuh selama pandemi COVID-19. Ketika kita dilanda oleh COVID ini hampir 2,5 tahun, pertumbuhan ekonomi Bali itu minus 9%. Minus, tidak ada pergerakan, growth-nya menurun terus. Gitu. Jadi tidak ada tamu datang ke sini. Maka itu Pak Gubernur sudah melakukan redesign terhadap pembangunan Bali ini. Tidak bisa kita hanya mengandalkan satu sektor saja di dunia pariwisata. Maka itu harus ada pergerakan ekonomi. Apa itu? Sektor pertanian dalam arti luas. Wakil rakyat yang mengurus perut rakyat selama 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak Dapil Bali dan ranking 7 seluruh Indonesia itu. Seraya berharap agar BIMTEK ini dijadikan ajang diskusi dan berembuk untuk mendapatkan ilmu di lapangan. Di samping itu, suami Nimade Kusmantari yang ditugaskan dari kuota perempuan untuk maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan tersebut mengatakan, petani umurnya sudah mulai tua karena generasi muda dan milenial tidak tertarik menjadi petani. Hal itu juga menjadi tantangan ke depan agar makin banyak jadi petani milenial yang mau menggeluti sektor pertanian. Indrawan, Bali TV.